Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Aldila Vidya dalam Berendo edisi hari ini 7 Januari 2025. Ya saudara, kita berbicara di era digital seperti saat ini. Ada banyak sekali kemudahan akses internet dalam membuka banyak peluang, namun ternyata juga membawa resiko yang besar. Salah satunya adalah judi online. Meskipun sekilas terlihat menarik, tapi kita juga harus sadari bahwasannya judi online ini memiliki banyak dampak yang sangat merugikan. Mulai dari kerugian finansial sampai dengan psikologi yang pada akhirnya dihancurkan gitu ya. Dan pada kesempatan ini mari kita bersama membahas lebih banyak dan lebih dalam mengenai judi online dan bagaimana cara menghindarinya agar kita bisa melindungi diri dan juga orang-orang terdekat dari dampak negatifnya. Akan kita bahas bersama dua narasumber yang sudah hadir bersama dengan saya di studio TVRI Bengkulu pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bapak Pep Teson selaku Kasubag Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Bengkulu. Selamat sore Bapak. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan pemirsa juga sudah hadir di sebelah saya. Ini pemerhati sosial Bapak Melian Sore. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik pemirsa, ini kita sudah bersama dengan dua narasumber ya berbicara tentang judi online Pak. Karena judi online ini sekarang sedang marak-maraknya nih. Apalagi di tengah Gen Z ya. Anak-anak muda yang sangat akrab nih dengan internet. Melihat judi online malah saat ini semakin banyak terjadi. Nah mungkin kalau dari OJK sendiri deh kita bahas Pak, mungkin sebelum banyak kita mau berbicara tentang bahaya judi online. Kalau untuk judi online sendiri itu datanya di Bengkulu apakah sudah menjamur juga atau seperti apa Pak? Iya, kalau kita lihat ya judi online ini hampir seluruh Indonesia ya, banyak anak-anak gitu kan, remaja, kemudian orang-orang yang ini terlibat di dalam masuk di dalam sebuah lingkaran judi online gitu kan, dan ketika mereka masuk akan sulit gitu kan untuk keluar dari lingkaran ini. Dan ini sebenarnya hal yang ingin kita coba bangun bersama gitu kan, sebuah kesadaran bersama, kesadaran sosial untuk mengajak diri kita, kemudian keluarga kita dan juga masyarakat untuk menjauhi judi online ini. Ini sih ini yang pertama yang ingin kita kampanyekan gitu kan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, kita coba mengkampanyekan kepada masyarakat terkait dengan dampak yang akan ditimbulkan dari judi online ini, baik itu dampak yang Mbak sebutkan tadi ya, dampak secara finansial, ini secara langsung mempengaruhi keuangan dirinya sendiri dan keluarga. Kemudian juga ada dampak psikologis dan juga dampak sosialnya gitu kan. Ini ending-endingnya nanti gitu kan, ada beberapa hal yang ini berpengaruh kepada masyarakat luas, baik itu peningkatan dari aspek kriminalitas, kemudian juga mengarah kepada pinjaman online ilegal gitu kan, yang itu juga akan menekan psikologisnya dia. Yang sering kita saksikan itu ada orang bunuh diri karena pinjaman online, dan kita lihat bahwasanya basic di belakangnya bisa jadi karena judi online gitu kan. Ini penyebab utama dari penyakit di masyarakat kita. Ya, kalau di Bengkulu itu apakah sudah banyak Pak sekarang ini yang terjerat lah judi online ini Pak? Iya, memang untuk pendataan ya terkait dengan judi online ini tidak secara spesifik dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan ya, karena memang judi online ini sebenarnya banyak lembaga juga kan melakukan pengawasan, pemerhatian gitu kan, dan untuk pencegahan kepada masyarakat. Dan kita sebutkan bahwasanya saat ini dari sisi Otoritas Jasa Keuangannya sendiri ya, kita bekerja sama dengan kementerian terkait itu Komdiji gitu kan. Kemudian kita melakukan pemblokiran sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kita melakukan pemblokiran sesuai dengan permintaan, itu sudah mencapai 5.800 rekening yang kita blokir untuk rekening yang terindikasi ada kaitannya dengan judi online. Judi online. Gitu. Oh, lumayan ya Bapak ya, itu sebanyak 5.800-an tadi ya untuk blokir. Baik, tadi kan dibahas bahwasannya ada yang diperhatikan. Nah, mungkin dari sisi sosialnya nih Pak Melian Sore melihat saat ini untuk judi online itu apakah memang judi online ini seperti yang tadi Pak Pep Teson sampaikan, ini banyak dampak sosialnya Pak. Seperti apa mungkin Pak dampak sosial yang akan dirasakan masyarakat ketika terjerat ke judi online ini Pak?
Ya, ini sebagaimana yang disampaikan Pak Pepteson tadi, ini adalah bahaya yang sekarang ini lagi marak. Ini sangat membahayakan bagi generasi muda. Bayangkan saja di tahun 2024 itu ada 2,7 juta warga masyarakat Indonesia ini terlibat ya dalam judi online ini. Dan PPATK juga nih Bung Pepteson sudah mencatat bahwa di tahun 2004 Januari sampai Maret itu di kisaran 100 triliun, 100 triliun lebih perputaran uang di judi online ini. Bayangkan, tadi kan sudah ada rekening yang diblokir sampai ribuan tadi kan. Ribuan. Nah, dan untuk situs judi online sudah diblokir itu sampai 2 juta lebih di tahun 2024. Dan memang ini dampaknya sangat luar biasa. Terpapar judi online ini dari 2,7 juta itu usianya usia 17 sampai 20 tahun ya. Artinya usia yang masih muda. Generasi Artinya Z bagaimana generasi ini kalau seandainya dirusak dengan judi online, ini kan bayangkan mereka dari usia 17 sampai 20, bagaimana nanti generasi kita akan bagus kalau seandainya generasi ini sudah terpapar dengan judi online. Dan ini merasuk bukan hanya ke masyarakat umum, ada polisi, tentara, ada tentara yang bunuh diri karena terlibat hutang akibat bermain judi online. Jadi harus ngutang karena kebanyakan utang sampai 900 juta utangnya, lalu dia bunuh diri. Itu sudah letnan kolonel. Belum lagi ada istri polwan yang membunuh suaminya, itu polisi juga dibunuh kan, dibakar. Karena uang gaji habis untuk judi online. Kalau berdasarkan pengakuan istrinya. Nah, ini kan bahaya yang sangat luar biasa. Jadi bukan hanya masyarakat umum, tapi berbagai lapisan termasuk juga aparat. Nah, lebih parah lagi di Komdigi sendiri yang sekarang berubah menjadi Komdigi ya, pada era menteri yang lama Pak Ari nggak salah ya, itu kan masih Kominfo. Nah, pegawai Kominfo yang harusnya memblokir situs judi online, tapi ada juga yang melindungi. Nah, ada 10 orang atau berapa orang itu terlibat mafia judi online, yang mereka yang pegawai yang harus memblokir judi online, situs judi online ini, tapi mereka ternyata melindungi kan. Nah, masuk dalam lingkaran mafia. Bayangkan lembaga yang harusnya menyapu bersih, oknum yang harus di Komdigi sendiri yang kementerian yang harusnya membasmi, tapi ternyata ada oknum yang bersarang di situ kan, yang justru melanggengkan judi online. Kemudian dari sisi ketegasan aparat kita melihat bukan hanya beberapa oknum itu, ada juga artis-artis yang terlibat mempromosikan judi online. Tapi tindakannya apa? Nah, sampai hari ini beberapa artis sudah disebutkan secara gamblang di berbagai media mainstream, tapi tidak dihukum. Sampai ada seorang TikToker Setbor kan dengan akunnya mempromosikan judi online, ditangkap kepolisian. Masyarakat berharap sebetulnya ini menjadi titik awal perlawanan terhadap judi online, tapi faktanya justru polisi membebaskan, bahkan joget bersama kan di tempat Setbor kan. Nah, ini ada apa? Harusnya kan berlaku adil Setbor sampai proses persidangan, oknum-oknum artis juga yang kemudian terlibat mempromosikan judi online harusnya diberangus. Nah, ini kan tidak dibiarkan saja, dilepas malah kan, udah ditangkap dilepas. Nah, inilah yang membuat akhirnya judi online ini semakin menjamur. Nah, peran pemerintah harusnya lebih diketatkan. Nah, kalau kita bicara regulasi sebetulnya sudah sangat ketat sekali, sudah sangat keras di KUHP. Bung Pepteson ini orang hukum pandai, dia udah paham betul. Pasal 303 itu sudah jelas untuk penyelenggara judi online itu atau bandar ini ya, bandar itu pidananya 10 tahun penjara, denda 25 juta. Nah, untuk pemainnya itu 4 tahun penjara, dendanya 10 juta. Termasuk juga kalau untuk judi online itu bisa dikenakan juga Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik UITE pasal 45 ayat 2. Itu dendanya ini luar biasa, sampai 1 miliar lebih dengan penjara 6 tahun penjara. Tapi faktanya pernah nggak itu diberlakukan secara keras? Nah, ini yang belum kita dengar. Padahal sudah sangat ketat sekali kan. Nah, kita berharap lembaga-lembaga semacam Pak Pepteson ini di OJK kan, termasuk Komdigi juga bersinergi. Tadi sudah diblokir beberapa ribu rekening kan, dan termasuk harapan kita di tahun 2025 ini, kalau tahun 2024 itu 2 juta sekian,
Nah, harusnya ini semuanya diberangus. Jadi Iya, sampai zero bila perlu kan. Ya. Walaupun sulit kan. Ya baik Bapak, kita akan sambung lebih banyak nih Pak seputar dengan judi online. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan simak setelah pariwara berikut, tetaplah bersama kami.